Awalan haya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nazmi'a fi hadhihi zum al-mubarak. Thumma la ansa an aqula syukran katsiran ila syaikhuna Ustaz Marzuki alladhi qad a'tana ni'mat alladhi yang telah bisa meluangkan waktu beliau untuk kami semua dalam pertemuan Zoom yang berbahagia ini. Langsung saja teman-teman, kita langsung ke makalahnya. Makalah tugas pengenalan metode Al-Quran, tadabbur Al-Quran melalui kisah Ya'jud Ma'jud di dalam Al-Quran. Kepada dosen pengampu Ustadz Marzuki MAG, kemudian kami dari kelompok 8 terdiri atas nama saya sendiri Maulana Malik Ibrahim, ada saudara Ainun Naim Ar-Rubani, Siti Fauzia, Muhammad Rifai, dan Mas Lukmanul Hakim. Untuk kata pengantar bisa disampaikan oleh saudara Muhammad Rifai. Falyatafaddal mashkur. Yes, terima kasih atas waktunya, saudara Maulana Malik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi tadabbur Al-Quran melalui kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita, serta kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Makanya masukan ataupun nanti saran dari teman-teman akan sangat membantu bagi kami semua. Lanjut ke materi pendahuluan. Latar belakang Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan media interaksi antara Sang Khalik dan makhluk ciptaannya. Al-Quran menuturkan isi kandungannya dalam beberapa kandungan tematik seperti hal-hal yang berkaitan dengan tauhid dan keimanan, ibadah dan syariah, muamalah, ilmu dan akhlak, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, kisah-kisah dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita sesuai dengan materi kita yaitu tentang tadabbur Al-Quran tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada 2 ayat yang menjelaskan begitu jelas terkait secara umum kisah Ya'juj dan Ma'juj, yaitu yang pertama pada surat Al-Kahfi, Astaghiru billah, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Dan yang kedua ada dalam surat Al-Anbiya ayat ke-96, Astagfirullah, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansibun. Artinya hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Al-Quran tidak menerangkan secara mendalam mengenai Ya'juj dan Ma'juj ini. Namun hadis-hadis, selain dari hadis Nabi, ada juga penafsiran yang menafsirkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini dari para mufassir. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj dihalangi oleh benteng yang dibuat oleh Zulkarnain yang terletak di antara 2 bukit. Insya Allah pembahasan lebih rincinya akan dibahas pada materi kita oleh pemateri kita selanjutnya. Kemudian adapun rumusan masalahnya, berdasarkan uraian dalam latar belakang makalah di atas, masalah yang akan dijelaskan ada sebagai berikut. Itu siapakah bagaimana ya sosok yang sifat dan karakter Ya'juj dan Ma'juj serta di mana prediksi lokasi mereka. Mungkin itu saja untuk materi selanjutnya, teori umum
kita serahkan kepada Mas Naim Ar-Rabbani untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih untuk teman Mas Rifai. Lanjut ke pembahasan bab 2, yaitu ada teori umum. Definisi kisah dalam Al-Quran. Dalam ilmu ulumul Quran, kisah-kisah yang dimuat dalam Al-Quran biasanya diistilahkan dengan qasas. Kisah berasal dari bahasa Arab, yaitu qassa yaqussu qasason, yang berarti potongan berita yang diikuti dan pelacakan. Kata qasas yang merupakan bentuk jamak dari kata kisah, yaitu menelusuri bekas atau mengikuti jejaknya, atau cerita kisah. Kata kisah mengandung arti memangkas, mendekati, menggunting, menceritakan, dan mengikuti. Al-qasa adalah bentuk masdar atau infinitif dari kata qasoso. Kata tersebut dalam Al-Quran disebutkan sebanyak kurang lebih 27 kali, yaitu qassa, taqasus, qasasna, naqustu, yaqustu. Lanjut, kisah Al-Quran dapat diartikan pemberitaan Al-Quran mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dengan tokoh definitif yang maksudnya yaitu yang sudah pasti, baik para nabi beserta umatnya maupun yang lainnya. Terlebih mana Al-Qur'an menyatakan lebih tajam lagi bahwa kisah Al-Quran merupakan hakikat dari sejarah yang dituangkan dalam untayan kata menggunakan uslub yang mempesona. Al-Quran mensifati kisah-kisah yang terdapat di dalamnya sebagai ahsanul Quran, atau sebaik-baiknya kisah, yaitu terdapat dalam surat Yusuf ayat 3. Qasasul haq, atau kisah yang benar, yaitu terdapat dalam surah Al-Imran ayat 63. Maka haditsa yuftara, atau ia bukanlah cerita yang dibuat-buat, yaitu dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Kemudian dapat dilihat keterangan yang ada di dalamnya bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Dari ayat-ayat tersebut dapat dinyatakan bahwa kisah adalah salah satu cara yang ditempuh oleh Al-Quran dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi agar sampai kepada manusia sebagai objek penerimanya yang beraneka ragam serta bervariatif. Di antara objek penerima itu ada yang suka dengan ajakan yang halus, ada suka dengan peringatan keras, bahkan ada yang baru paham pada suatu hal ketika telah dijelaskan secara rinci dengan perincian yang sangat detail, atau dengan cara digambarkan melalui rangkaian berbagai kisah atau melalui berbagai perumpamaan atau tamsil. Lanjut ke macam-macam kisah dalam Al-Quran. Makna khalil al-Qur'an menjadi kisah-kisah Al-Quran menjadi 3. Yang pertama ada Qisas al-Anbiya, Qisasul Anbiya, atau kisah para nabi. Kisah-kisah ini banyak terdapat dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Adam, Nuh, Hud, Ibrahim, Yusuf, dan lain sebagainya. Di antara kisah tersebut ada yang sering diulang-ulang. Dalam kisah-kisah tersebut menerangkan tentang dakwah serta mukjizat para nabi dan rasul, sikap-sikap umat mereka, baik yang beriman maupun yang ingkar, serta akibat-akibat yang mereka terima, baik berupa pahala dan siksa. Pembagian kisah yang kedua, yaitu ada kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu dengan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Sebagian diantaranya ada yang berhubungan dengan kisah para nabi, seperti kisah Maryam dengan kisah alaihissalam, kisah Talut dan Jalut dengan Nabi Dawud alaihissalam, dan kisah-kisah Ashabul Ukhdud, kisah Dzulqarnain dan sebagainya. Terus yang ketiga, ada kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti kisah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, serta Al-Ahzab, peristiwa hijrah, peristiwa Isra, dan lain sebagainya.
Pembagian yang digunakan oleh mana al-qoton di atas masih tercampur antara pembagian dasar waktu, pembagian berdasarkan pokok. Oleh karena itu pembagian ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi dengan menggunakan tolak ukur waktu dan pokok. Bisa dengan tolak ukur waktu ada dua macam, yakni kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu dan kisah-kisah yang terjadi pada masa Al-Quran diturunkan atau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah masa lalu berdasarkan para tokohnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama kisah para nabi beserta umatnya dan kisah-kisah orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Adapun kisah dengan tolak ukur tokoh, lebih baik jika tokoh itu diperjelas lagi kedudukannya, seperti kisah manusia, binatang, malaikat, jin dan lain sebagainya. Lanjut ketiga, yaitu ada manfaat kisah di dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran mempunyai banyak sekali manfaatnya. Mana al-Qoton menyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan, Al-Quran itu menjelaskan, kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjelaskan dakwah menuju Allah, menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh Nabi. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melain aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Lanjut ke yang kedua, manfaat yang kedua, yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah. Memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya. Firman Allah dalam surat Hud ayat 120 yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Lanjut ke manfaat ketiga, yaitu ada membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Lanjut ke manfaat keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diceritakannya tentang hal ihwal orang-orang terdahulu di seorang di sepanjang urun dan generasi. Lanjut manfaat kelima, menyita kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang membeberkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menantang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah dan diganti. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 93 yang artinya, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel, melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel, yaitu Yakub, untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum turun Taurat, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Lanjut manfaat ke-6, yaitu ada kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar dan memantapkan pesan-pesan yang terkandung di dalam jiwa. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Dan untuk pembahasan ketiga, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Ainun Naim. Kita lanjut teman-teman. Bab ketiga, pembahasan penafsiran tentang Ya'jud dan Ma'jud. 1. Asal-usul nama Ya'jud dan Ma'jud. Terdapat dua pandangan dari para pakar bahasa tentang Ya'jud dan Ma'jud. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah kata dalam bahasa Ajam non-Arab yang tidak boleh ditanwin karena kedua kata tersebut tidak mempunyai pencahan kata. Kedua kata itu tidak bisa dirubah dengan alasan alamiah
wa al-ajamah, nama alam dan kata dari bahasa asing. Ini seperti nama Talut dan Jalut. Jika merujuk kepada bahasa Arab dan masih diperselisihkan tentang pecahan kata Ya'jud dan Ma'jud berasal dari kata ajiz yang bermakna keadaan sangat panas. Ada yang mengatakan dari kata ujaj yang bermakna air yang sangat asin hingga terasa pahit. Ada yang mengatakan dari al-aj yaitu serangan musuh. Ada juga yang mengatakan kata Ma'jud berasal dari kata ma'aj yang bermakna kebingungan. Sebagian ahli ada yang menyebutkan berasal dari kata al-auzah yang bermakna bercampur, dan juga menyatakan berasal dari kata al-auj yang bermakna kecepatan berlari. Adapun kata ma'jud berasal dari kata maja yang bermakna guncang. Ahli kiroah juga berbeda pendapat dalam penamaan ini. Ahli kiroah dari Hijaz, Irak, dan sebagainya menyebutkan tanpa hamzah, yakni Ya'jud. Adapun dalam kiroah Asim, yang lainnya menyebutkan dengan hamzah, yakni Ya'jud. Kata ini berasal dari kata yaf'ul, dan kata ma'jud berasal dari wajan maf'ul. Selain dari bahasa Arab atau non-Arab, ada juga yang menyebutkan Ya'jud dan Ma'jud berasal dari bahasa Cina Mandarin. Pecahan dari kata Ya dan Jo, dan Ma'jud pecahan dari kata Ma-Jo. Dalam bahasa Cina yang bermakna Asia dan Jo bermakna benua. Selain kediaman, sedangkan kata Ma bermakna kuda dan Jo bermakna benua, yakni kediaman. Dalam tafsir Al-Misbah karya Quraisy Asy-Syihab disebut mengenai sosok Ya'jud dan Ma'jud, kata Ya'jud dan Ma'jud diperselisihkan bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi juga tentang pengertian bahasa. Tobai menulis kata ini menjadi motkuk dan moncuk. Kemudian asal-usul keturunan Ya'jud dan Ma'jud, para ulama sepakat berdasarkan keterangan dari banyaknya dalil dalam baik Al-Quran maupun Sunnah, sosok Ya'jud dan Ma'jud adalah manusia yang berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tempatnya dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui garis Yafis. Yafis adalah salah seorang anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama ada anak beliau adalah Kan'an, kemudian ada Syam, kemudian ada Ham, yang keempat ada Yafis atau Jafet. Sam mempunyai 5 anak yang menjadi kakek moyang bangsa Semit yang tinggal di kawasan Timur Tengah melalui Iran dan Syria, Ibrani, Arab, dan Lydia. Ham mempunyai 4 anak yang menjadi kakek moyang bangsa yang tinggal di kawasan barat daya Asia, Kanan, dan Afrika melalui wilayah Ethiopia, Mesir, Libya, dan Palestina. Yafis mempunyai 7 anak yang menjadi kakek moyang bangsa Eropa, Asia meliputi wilayah Perancis, Spanyol, Jerman, Wales, Rumania, Ukraina, Yunani, Georgia, Moskow, dan Macedonia dan Yugoslavia. Sementara Kan'an yang mati tenggelam dalam peristiwa banjir atau Kan'an begitu. Sam mempunyai 5 anak, yaitu Elam, Ashur, Arpashad, Lud, dan Irem. Ham mempunyai 4 anak, yaitu Kushi, Cus, Mizraim, Kuch, dan Kan'an. Lalu Yafis mempunyai 7 anak, yaitu Mu'adz, Mawadi, Bawan, Tubal, Mesyed, Merses, dan Tires. Ya'jud dan Ma'jud adalah keturunan Yafis bin Nuh, tempatnya anak dari Mu'adz, yaitu keturunan Yafis kedua setelah Gomer. Ya'jud dan Ma'jud adalah keturunan Adam alaihissalam seperti yang disebutkan dalam hadis kitab Sahihain. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, wahai Adam. Lalu Adam menjawab, labbaik wa sa'daik. Allah SWT berfirman, kirimlah rombongan ke neraka. Lalu Adam bertanya, berapa orang yang dikirimkan ke neraka? Kemudian Allah SWT berfirman, dari setiap 1000 orang yang 999 masuk ke neraka, sedangkan yang seorang kirimkan ke surga. Maka pada saat itulah anak kecil beruban karena susah dan tertekan hari itu. Dan setiap wanita yang mengandung mendadak melahirkan kandungannya.
karena terkejut dengan peristiwa hari kiamat. Lalu Allah SWT berfirman, sesungguhnya di antara kalian terdapat dua umat, tidaklah sekali-kali mereka berada pada suatu, melainkan menjadikan golongan mayoritas Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir disebutkan dalam sebuah hadis dari Musnad Ahmad dari Samurah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anak Nuh alaihissalam ada tiga, yaitu Sam, bapaknya orang Aram, Ham, bapaknya orang Sudan, dan Yapis, bapaknya orang Turki. Sebagian ulama mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj berasal dari keturunan Yapis, kakek moyang bangsa Turki. Disebutkan bahwa sebutan nama Turki bagi mereka karena mereka ditinggal di belakang bendungan tersebut, yakni dikucilkan dari dunia ramai. Adapun lafaz At-Tahur Susi, Nuh melahirkan tiga anak, Sam, Ham, dan Yapis. Sam lalu melahirkan orang Arab dan Persia, dipenuhi kebaikan dalam diri mereka. Yapis melahirkan Ya'juj dan Ma'juj dan Sakolibah, generasi berkulit merah, berambut pirang, dan sebagian generasi orang Romawi yang tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Dan Ham melahirkan orang Kibti, Turki, dan bangsa kulit hitam. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tarikhnya mengatakan Sam bapaknya orang Arab, Yapis bapaknya orang Romawi, dan Ham bapaknya orang Negro kulit hitam. Imam Nawawi rahmatullah alaihi telah meriwayatkan dalam syarah Muslimnya dari sebagian orang-orang bahwa Ya'juj dan Ma'juj diciptakan dari air mani yang dikeluarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kemudian air mani itu bercampur dengan tanah pasir. Maka mereka diciptakan darinya. Dengan demikian berarti mereka diciptakan dari Adam saja tanpa ibu Hawa. Pendapat ini gharib sekali. Kemudian tidak ada dalil yang menguatkan baik ditinjau dari rasio maupun dalil nakli. Tidak boleh dijadikan pegangan dalam hal ini apa yang diriwayatkan dari sebagian ahli kitab. Karena di dalam kitab mereka banyak kisah yang dirubah dan dibuat-buat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi berkata, kami tidak melihat terdapat pendapat tersebut dari seseorang pun kalangan salaf, kecuali dari Ka'ab bin Al-Ahbar. Hal itu terbantahkan dalam hadis marfu bahwa mereka dari keturunan Nuh alaihissalam dan telah dipastikan bahwa Nuh alaihissalam berasal dari keturunan Hawa. At-Tabari mengatakan telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Al-Abbas Al-Asbahani dari Abu Mas'ud Ahmad bin Al-Furat bin Abu Daud, dari Al-Mughirah, dari Muslim, dari Abu Ishaq Wahab bin Jabir, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj termasuk keturunan Adam. Seandainya mereka diutus, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mati kecuali meninggalkan 1000 keturunan atau lebih. Setelah mereka ada 3 umat, Tawil, Taris, dan Mansak. Hadis riwayat Toyalisi dan Tabrani. Ini adalah hadis maudhu, palsu, yang sengaja ditekan oleh Abu Nuaim Umar Asub. Ia seorang pendusta besar yang oleh ahli hadis dinyatakan sering menciptakan hadis palsu. 3. Tempat keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran membicarakan Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan kisah Al-Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 106, dalam surat Al-Anbiya yang sudah kami sampaikan di muka. Al-Alamah Al-Muqrizi dalam kitab Al-Tuhfah pada subjudul perbedaan antara Iskandar dan Zulkarnain, bahwasanya mereka adalah 2 orang yang berbeda. Menurut para ahli sejarah, bahwa Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran adalah seorang dari Arab yang banyak disebut dalam syair-syair Arab. Nama lengkapnya adalah Asab bin Zimaroshid bin Al-Haris Ar-Raishi bin Al-Hamam Sadan bin Ajzi Minah bin Amir Al-Mutalah bin Saksak bin Wa'il
bin Himyar bin Saba bin Yasjad bin Ya'rib bin Qatan Ibnu Hud bin Abir bin Syalik bin Ashfayad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Ibnu Jarir atau Bari mengatakan Zulkarnain adalah seorang yang berasal dari Rum atau Romawi, dinamakan Zulkarnain, orang yang bertanduk dua karena keduanya pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti sepasang tanduk. Zulkarnain adalah hamba Allah yang solih. Ibnu Jarir atau Wari mengatakan dahulu Khidir alaihissalam hidup pada masa Raja Afridun bin Ad-Dahak. Menurut salah satu pendapat para ilmuwan dari kalangan ahlul kitab terdapat dan hidup sebelum Nabi Musa alaihissalam. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam hidup pada permulaan masa Zulkarnain yang hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zulkarnain pernah memasuki Masjidil Haram, kemudian melakukan haji dan bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ia hidup di masa terdahulu. Diriwayatkan pula dalam banyak jalur bahwa Zulkarnain hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu pada masa Apidun. Dalam tafsir Al-Maroghi terdapat beberapa pendapat yang menunjukkan siapa Zulkarnain. Pendapat pertama yang dituliskan oleh Al-Maroghi adalah pendapat dari kebanyakan ulama dan sejarawan bahwa Zulkarnain adalah Iskandar Bud Filbas Ar-Rumi, murid Aristoteles yang terkenal dengan bapak filsuf. Pendapat kedua adalah dari Abu Raihan Al-Bahiruni, seorang astronomi, meriwayatkan di dalam bukunya Al-Ashr Al-Baqiyah bahwa ia berasal dari Himyar dan namanya adalah Abu Bakar bin Ifsiqi. Lanjut. Kemudian Wahab bin Munabi dalam kitabnya Al-Tijan mengatakan Asad telah memberitahu kepada kami bahwa Wahab bin Abdullah bin Abbas bahwa ia ditanya tentang asal-usul Zulkarnain, ia menjawab dia dari Himyar, yaitu As-Sahab bin Jumarashid. Dialah yang diberi kekuasaan Allah di bumi dan diberi jalan untuk melakukan apa saja sehingga mampu mencapai dua tanduk matahari, timur dan barat, dan menginjak seluruh bumi ini serta membangun tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Ini selaras dengan firman Allah SWT, hatta idza a'udzubillahi minasyaitonir rajim hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubaral hadid hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufriz alaihi qitra. Artinya hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatlah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding di antara kami dan mereka. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku adalah lebih baik, terhadapnya lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu. Yang dimaksud kalimat hatta iza balagha
baina saddaini, yakni dua gunung dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj, dinding pemisah yang dibuat oleh Zulkarnain untuk memisahkan antara penduduk biasa dan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj di antara dua gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Kata sadda ini menurut Ibnu Jarir rahmatullah alaih, yakni sesuatu yang menjadikan pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj dan mencegah dari sifat Ya'juj dan Ma'juj, sehingga keberadaan pemisah antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj itu membuat ambisi dan kejahatan mereka terkhusus. Jamaluddin Al-Qasimi menuturkan bahwa sebagian para peneliti berkata dinding tersebut terdapat di balik sebuah gunung di pegunungan Kaukaz atau Kaukasus di kalangan orang Arab. Gunung tersebut terkenal dengan sebutan Gunung Khof yang terletak di kawasan Dagestan, yaitu dua kabilah Akuk dan Makuk. Kemudian diganti dengan bahasa Arab sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Kedua istilah itu terdapat pula dalam kitab-kitab samawi lainnya. Dari keduanya, Ya'juj dan Ma'juj kemudian muncul generasi dari komunitas bagian utara dan tenggara di Rusia dan Asia. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kawasan yang dipercayai sebagai letak tembok Zulkarnain berada di utara Georgia, selatan Rusia, sedangkan di bagian gunung Kaukasus, yaitu di kaki gunung Kazbek, kawasan ini dikenal sebagai lorong Daril atau Daryan yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter di atas permukaan laut. Letaknya berdekatan dengan sungai Terek. Pendapat tersebut didukung oleh Abdul Kalam Azaz yang mengakui bahwa Georgia terdapat satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi dan bercampur tembaga. Tepatnya itu di Bukit Kaukaz yang di suatu kawasan yang sempit, yaitu antara kawasan dua bukit Daryal dan Daryan. Kemudian sementara itu pernyataan Al-Aznaz Ad-Daimah, Komisi Tetap untuk Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, yakni Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, yakni anak Yapis bin Nuh. Mereka tinggal di benua Asia ke bagian utara Cina dan mereka ada di muka bumi seperti anak cucu Adam lainnya. Dalam penjelasan lainnya, Abdurrahman bin Nashir dalam buku Fitnatud Dajjal wa Ya'juj Ma'juj menjelaskan bahwa tempat tinggal mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, adalah di bagian utara benua Asia, tempatnya di Mongolia dan bagian timur Turkistan. Mereka tetap berada di wilayah tersebut dan tidak mampu keluar karena adanya dinding Zulkarnain yang telah dibangun dengan kuat. Sosok Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsirnya Ibnu Jarir atau Bari tidak menjelaskan tentang ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj. Namun dalam pandangan Ahlus Sunnah, Ya'juj dan Ma'juj diyakini akan keluar pada akhir zaman. Menurut mereka Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa seperti halnya manusia lainnya, namun mirip dengan bangsa At-Turk, orang kafir yang matanya sipit, memiliki hidung pesek, berambut pirang, tapi bentuk dan kulit mereka bervariasi. Kemudian B, sifat-sifat karakter Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian menjelaskan dalam uraian sebelumnya, banyak terdapat yang meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah jenis manusia keturunan Adam alaihissalam. Akan tetapi mereka memiliki sifat khusus khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah memiliki sikap merusak dan berjumlah mereka yang sangat banyak, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air yang mengalir. Selain sifatnya yang suka merusak, mereka pun bersifat sombong. Ibnu Jarir mengatakan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar dari dinding pembatas yang dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan merusak apa yang ada di bumi. Salah seorang dari Ya'juj dan Ma'juj tidak akan meninggal kecuali mereka meninggalkan 1.000 keturunan bagi mereka. Alasan Zulkarnain membangun pembatas antara penduduk sekitar Ya'juj dan Ma'juj karena mereka Ya'juj dan Ma'juj suka membuat kerusakan. Mereka bisa saja dikatakan makhluk kanibal karena memakan manusia atau penduduk bumi. Dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat yang menyebutkan sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Seandainya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia dan tidak mati salah seorang dari mereka kecuali meninggalkan keturunan 1000 atau lebih. Kemudian penutup, maka kami akan sampaikan kepada Mas Ainun Naim untuk penutup dan doa kesimpulan. Mangga. Atau Teh Siti Fauziah sudah bisa untuk kesimpulan? Bisa. Boleh. Mangga Kak Siti Fauziah. Untuk bagian keempat, bagian penutup, kesimpulannya ada dua pandangan tentang penamaan Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang mengatakan bahwa keduanya itu dari bahasa Ajam ataupun non-Arab. Ada juga yang mengatakan keduanya dari bahasa Arab. Pendapat yang menyebutkan nama Ya'juj Ma'juj yang berasal dari non-Arab tersebut dipandang lebih kuat karena kedua nama tersebut tidak memiliki pecahan kata. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang sama pada umumnya. Mereka adalah keturunan Adam alaihissalam, tepatnya dari Yafith bin Nuh alaihissalam. Nuh memiliki 4 orang anak yatim, anak yaitu Ham, Sam, Yafith, dan Kanan. Sam melahirkan orang-orang Arab dan Persia yang dipenuhi kebaikan dalam diri mereka, sedangkan Yafith melahirkan Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Kemudian Ham melahirkan orang Kipti, Turki, dan bangsa orang kulit hitam, sedangkan Kanan meninggal dalam peristiwa banjir. Ya'juj dan Ma'juj di dalam Al-Quran yang kisahnya menyatu dengan Zulkarnain. Zulkarnain yang disebut dalam Al-Quran adalah laki-laki soleh yang mampu menaklukkan wilayah timur dan barat. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Zulkarnain pernah ke Baitullah dan berjabat tangan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama lengkapnya adalah Asy'ab bin Zi Maratsid bin Al-Harith Ar-Ra'ish bin Al-Hammal Zi Sadad bin Adzi Minah bin Amir Al-Mulattatat bin Saksak bin Wail bin Himyar bin Saba bin Yashjab bin Ya'rib bin Kan'an. Kemudian sampai kepada bin Nuh alaihissalam. Zulkarnain mengurung Ya'juj dan Ma'juj di antara dua gunung yang ada di daerah Armenia dan Azerbaijan. Alasan Zulkarnain mengurung mereka karena ada aduan dari masyarakat yang terganggu dengan tingkah Ya'juj dan Ma'juj yang suka membuat kerusakan. Mereka menjadi tidak tentram karena sifat Ya'juj dan Ma'juj itu. Lalu mereka meminta Zulkarnain untuk membuatkan penghalang di antara keduanya. Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri fisik yang hampir sama seperti yang lainnya. Rasulullah SAW menerangkan ciri mereka adalah berwajah lebar, bermata sipit, jambul rambutnya bermata sipit, dan wajahnya seperti perisai yang ditempa atau tebal dan keras. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdaun telinga lebar sehingga bisa menyelimuti dirinya dari kedinginan, memiliki cakar yang panjang, bertubuh mungil, namun pendapat ini tidak berdasar. Hasil penelitian masih banyak yang harus dicari. Mungkin selanjutnya dipersilakan. Terima kasih. Mangga teman-teman sharing aja ini untuk Ya'juj dan Ma'juj. Bisa. Ya, silakan didiskusikan. Barangkali ada yang mau didiskusikan bersama atau sudah paham kita. Izin bertanya, Kak. Berarti bisa dikatakan kalau Ya'juj dan Ma'juj itu sosok apa ya? Negatif gitu. Apakah hampir sama seperti Dajjal ataukah berbeda? Terima kasih.
Boleh. Kamu Ahmad Rifai langsung dijawab aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Yajuj dan Majuj dan Dajjal, pengetahuan kita memang dua sosok yang berbeda, namun dua-duanya merupakan tanda-tanda kiamat dan akhir zaman yang disampaikan oleh Habib besar kita Muhammad SAW. Mungkin yang disampaikan pada makalah pada hari ini memang salah satu pendapat saja dari para alim ulama. Untuk yang sebenarnya wallahu a'lam bishawab, mungkin hanya Allah SWT dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Mungkin apa bisa diterima atau bagaimana untuk jawabannya? Bisa, bisa. Oke, baik, apabila tidak ada pertanyaan mungkin bisa kami serahkan kembali kepada Bapak Ustadz, Bapak Kiai Ustadz Marzuki. Assalamualaikum, mau bertanya. Lanjut, Ustadz Adit silahkan bertanya silahkan. Di dalam makalah tadi ada hadis riwayat Tarbani menjelaskan sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam. Seandainya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia dan tidak mati salah seorang dari mereka kecuali telah meninggalkan keturunan 1000 atau lebih. Pertanyaannya di sini maksud dari dan tidak mati salah seorang dari mereka kecuali telah meninggalkan keturunan 1000 atau lebih. Nah ini saya masih bingung, ini meninggalkan keturunan 1000 ini apakah 1000 keturunan kemudian atau bagaimana ya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit pertanyaannya. Untuk Yajuj dan Majuj sendiri, ya saya sempat membaca kisahnya juga kan memang Yajuj dan Majuj itu diriwayatkan bahwa akan hadir nanti di akhir zaman, kemudian nanti akan dimusnahkan juga oleh dengan doa bantuan Nabi Isa alaihissalam, sehingga dengan begitu banyaknya keturunannya maka ya ada riwayat atau yang mengatakan bahwa ya Yajuj dan Majuj tidak akan meninggal sebelum melahirkan 1000 keturunan. Namun tadi dalam makalah juga disampaikan bahwa hadis tersebut ya salah satu hadis yang palsu, katanya riwayatnya memang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga. Jadi sudah ada jawabannya seperti itu. Siap, terima kasih. Iya, Ustadz, sepertinya sudah bisa dipahami ya teman-teman sekalian. Bisa kita serahkan kembali kepada Ustadz Marzuki untuk memaparkan pelajaran pada hari ini. Terima kasih dan maaf sebelumnya atas kekurangan yang ada, Ustadz. Baik, terima kasih atas presentasinya. Ini suara saya kedengeran ya? Jelas, Ustadz. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Allah berikan kesehatan dengan hadirnya kita ke pertemuan kali ini dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillahnya juga kita tidak hanya diberi kesehatan oleh Allah, tapi kesehatan itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui nikmat telinga ya, nikmat hati, akal,
sehingga kita mampu beraktivitas sehari-hari dalam ya insya Allah lah semaksimal mungkin kita selalu senantiasa upayakan dan usahakan untuk senantiasa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Para teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah tadi sudah kita simak bersama. Ada paling tidak yang disampaikan tadi ada tentang kisah di dalam Al-Quran, kemudian manfaat kisah di dalam Al-Quran, kemudian juga tentang kisah itu sendiri, contoh ya, ini salah satu contoh di dalam Al-Quran adalah kisah Ya'juj wal Ma'juj. Mungkin kalau Ustaz bertanya kepada pemateri kira-kira kisah kisah dari Zulkarnain yang disampaikan oleh pemateri tadi, kira-kira apa manfaat dari yang disebutkan tadi, termasuk yang mana? Apa manfaatnya? Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, mungkin ya kalau teman-teman mendengarkan dengan serius, mungkin dibandingkan dengan itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Namun biar tidak terlalu memakan waktu, ada beberapa memang untuk memahami kisah ya, manfaat dari satu kisah. Kemudian juga kalau yang sebelumnya tadabbur Al-Quran, apalagi itu ayat yang dibahas, maka untuk mendatangkan manfaat dari kisah yang ada di dalam Al-Quran ataupun tadabbur ayat tentang penciptaan langit, tentang penciptaan manusia dan lain sebagainya, memang harus kaya dengan penafsiran-penafsiran ulama tentang ayat itu sendiri. Nah, kalau kita mau tahu tentang hikmahnya, mungkin tadi sudah banyak hikmah yang disebutkan tentang Zulkarnain. Kalau kita masuk pada kisah yang tentang Zulkarnain, bahwa di situ ada Zulkarnain, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Memang ini banyak pendapat ulama, pendapat siapa itu Zulkarnain, kemudian Ya'juj itu seperti apa dan siapa. Itu kan memang tidak khusus satu kata ya, satu orang ditunjukkan sesuatu yang tidak ada seperti itu. Ada yang mengatakan Ya'juj seperti ini, ada yang mengatakan seperti itu Zulkarnain, ada yang mengatakan Raja Iskandar, ada yang mengatakan yang lainnya dan semacamnya. Pada intinya yang dapat kita simpulkan dari kisah tersebut bahwa kita tahu bahwa Zulkarnain itu adalah orang yang soleh, ya, orang yang soleh, yang cerdas, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj, itulah inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Nah, ini ya, bahwa kalau tadi ada pertanyaan apakah siapa Ya'juj itu, apakah termasuk golongan-golongan baik atau golongan-golongan buruk, ini sudah bisa dikatakan oleh kita semuanya bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah mufsiduna fil ardh, memang suka ngerusak. Walaupun tadi ya yang dijelaskan ya, ada Ya'juj itu berbentuk manusia, orang banyak, ada yang berbentuk seperti ini. Tapi pada intinya ini berbuat kerusakan Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Kemudian kalau Zulkarnain, orang-orang yang soleh, yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melebihi kemampuan-kemampuan yang lainnya, sehingga dia bisa menjelajahi masyrik dan maghrib ya, ujung barat dan timur. Maka ada suatu perenungan, ada suatu hikmah di balik itu sendiri. Mungkin ini kalian bisa baca di dalam kitab Tafsir Asy-Sya'rawi. Kalian kalau bisa mampu membaca, silahkan sering-sering baca kitab tersebut ya, termasuk kitab tafsir kontemporer yang sangat-sangat banyak mengupas tentang hikmah di balik suatu ayat itu tersendiri. Salah satu yang dikatakan oleh beliau adalah bahwa terdapat hikmah, terdapat manfaat dari kisah Zulkarnain, apalagi ketika dihadapi Zulkarnain ketika nyampe ke suatu tempat, bertemu dengan suatu kaum yang di dalam Al-Quran disebutkan la yakaduna yafqahuna qawla, hampir tidak memahami bahasa mereka sendiri. Kemudian minta mereka, para kaum tersebut meminta agar diselamatkan dari
yang namanya Ya'juj dan Ma'juj yang memang membuat kerusakan. Bahkan katanya ya, kalau di dalam menurut tafsir Asy-Sya'rawi tersebut, ya, hampir ya tidak aman lah kalau dekat dari Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Salah satunya apa? Ini mungkin kata Imam Asy-Sya'rawi adalah ini peringatan, ibrah, pelajaran bagi suatu kaum, bagi kita semuanya selaku orang yang ingin bermanfaat kepada orang lain, tokoh masyarakat atau dalam hal ini pendidik lah istilahnya. Ini semuanya menjadi pendidik kita semuanya. Kita kuliah, kita belajar Al-Quran, tentunya kita tidak hanya untuk diri sendiri, tentunya kepada orang lain. Setelah kita mampu memahami sedikit apa yang kita pelajari, tentunya ini kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka hikmahnya katanya, selaku tokoh masyarakat, ustadz dan semacamnya, ketika ada hal-hal yang membahayakan bagi kita atau bagi masyarakat secara umum, maka bagaimana seorang ustadz itu, seorang tokoh agama, seorang tokoh masyarakat itu mampu mencegah dari berbagai hal kemungkinan untuk mencegah untuk apa? Menghindari masyarakat dari kerusakan dan macam-macam. Jadi diibaratkan dengan Zulkarnain lah, diibaratkan dengan apa? Orang yang soleh. Maka ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk bukan diminta oleh Allah, diminta masyarakat lah, diminta satu kaum. Apakah di dalam ayatnya apa tadi? Qalu ya dzal qarnain najah hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj. Bukan. Wa mufsiduna fil ardi fa hal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fihi khairun fa'inuni biquwwah. Jadi ketika Zulkarnain ya, menjadi orang yang soleh, yang cerdas, tentunya dengan apa yang diberikan oleh Allah, kaumnya juga meminta agar mendirikan suatu benteng yang sangat kuat agar selamat dari Ya'juj dan Ma'juj. Ternyata apa? Benteng tersebut bukan sembarang dibangun ya. Memang benteng yang disiapkan benar-benar kuat. Benar-benar apa ya? Benar-benar tidak bisa ditembus ya, oleh Ya'juj dan Ma'juj kecuali memang sampai datang nanti ketentuan Allah, sunnatullah lah ya. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini, bahwa ketika kita menjadi tokoh masyarakat, ada hal-hal kemungkinan kerusakan di situ, maka kita membuat suatu benteng pencegah yang memang tidak ringan ya. Pencegah yang benar-benar mampu menuntaskan hal-hal tersebut ya sesuai dengan kemampuan manusia. Maka kalau dikatakan qaulana maskani fihi khairun fa'inun, maka imbalannya kata kaum tersebut ya, tolonglah kami buatkan suatu benteng, nanti kami bayar. Ini ya kata kaumnya seperti itu. Namun apa yang dikatakan, apa yang diberikan Allah kata ya lebih baik daripada yang kamu janjikan, kata Zulkarnain. Nah, maka oleh karena itu ya kemampuan Zulkarnain itu yakni apa ya? Atuni zubarul hadid. A'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum urma. Ya minta pertolongan kepada Allah dengan kekuatan yang ada. Akhirnya apa? Minta suatu didatangkan besi-besi, kemudian tembaga dan semacamnya. Baru disitulah dibangun suatu tembok yang benar-benar tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang perusak lah istilahnya ya. Seperti itu. Jadi ini sebagai ibrah bagi kita agar kita menjadikan benteng pertahanan. Apalagi yang nonton Capres kemarin kan, benteng pertahanan ya debat Capres kan seperti itu. Jadi memang benar-benar benteng itu memang jadikan benteng yang kuat agar kita selamat dari orang-orang yang ingin membuat kerusakan ya seperti Ya'juj dan Ma'juj. Nah, maka kalau kita itu tugas kita kan, kalau Ya'juj dan Ma'juj itu tidak akan menyisahkan kebaikan di sampingnya. Kalau Ya'juj dan Ma'juj, sebaliknya orang soleh itu mencegah kemungkaran, mencegah kerusakan. Bagaimana kerusakan itu kesolehan itu tetap bertambah bukan malah berkurang. Ini tugasnya orang-orang yang soleh dan berdosa. Mungkin hikmah itu salah satu hikmah ya, mungkin kalau kita baca tafsir lagi yang lebih banyak, mungkin banyak kisah-kisah. Salah satunya yang diungkapkan oleh Sya'rawi adalah kenapa tidak ditentukan orangnya ya.
tidak ditentukan rajanya siapa, kemudian tidak ditentukan Ya'juj itu siapa. Mungkin menjadi perhatian bagi kita semuanya. Mungkin salah satunya juga tidak, mungkin faedahnya tidak terlalu penting, kenapa itu tidak disebutkan. Hanya yang menjadi paparan di situ bagaimana perjuangan orang soleh. Kemudian bagaimana orang-orang yang membuat kerusakan. Itu mungkin salah satu hikmahnya kalau kita baca di dalam tafsir Sya'rawi. Nah, itu mungkin ya tentang hikmah yang dapat kita renungkan, kita ambil hikmahnya di dalam pelajaran kali ini. Kemudian juga termasuk saya komentari masalah ini makalah ya. Saya kira makalah ini mungkin ada perbaikan ya daripada penulisan sebelumnya. Sudah mulai rapi, termasuk rujukannya sudah lebih kaya. Semoga nanti ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Tentu nanti ya tugas akhir ya, ini belum Ustadz koreksi lagi. Mohon disampaikan kepada teman-teman yang lain. Nanti UTS itu belum Ustadz nilai, nanti kumpulkan di akhir aja ya. Kumpulkan di akhir, silahkan perbaiki makalah mulai dari penulisannya, kemudian kekayaan referensinya, kemudian juga ya tentang isinya yang kurang apa saja mohon ditambah ya. Baik, saya kira sampai di sini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya mungkin kurang materi, judul berapa lagi? Sudah selesai Ustadz. Ini yang terakhir. Selesai. Oh ya, yang lain apa ada sudah selesai semua? Sudah. Oh iya ya. Berarti kan ada 8 itu Ustadz, 8 materi. Iya, maksudnya Jadi, apa? Ini termasuk semester ganjil apa semester genap? ini masih ganjil Ustadz. Oh iya ya. Ya, baik. Kalian sudah ada yang selesai belum? Belum tahu Ustadz. Nggak tahu yang lain. Ya udah mungkin ya untuk kalau sudah selesai alhamdulillah. Nanti mohon teman-teman untuk memperbaiki makalahnya sebagai tugas UTS kemarin ya. Nanti ujian akhirnya mungkin dibarengkan dengan yang lainnya. Pada intinya mungkin kalau di pelajaran terakhir yang perlu teman-teman pahami atau lebih dalam lagi dikaji tentang sedikit banyak bagaimana kita memahami ya paling tidak ada gambaran lah, oh isi Al-Quran seperti itu, oh cara memahaminya seperti itu ya. Syukur-syukur bisa mampu memperdalam, nanti ditingkatkan lagi untuk di semester berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan habis ini diperbaiki masalah makalahnya dan semacamnya. Itu saja. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makalah masih ada satu lagi, cuma kelompoknya nomor 14 terakhir untuk makalah praktek tadabbur melalui ayat Al-Quran, pendidikan, ambil ayat-ayat yang membicarakan tentang pendidikan dalam Al-Quran. Kami itu kemarin praktek tadabbur Al-Quran melalui kisah-kisah. Jadi ada satu lagi, cuma kelompoknya sudah habis ya. Ada yang double apa gimana, Ustaz? Ya, mungkin kalau dibagi lagi kan nggak mungkin ya, silahkan mungkin bagi yang mau ya. Atau gimana biasanya? Kalau kemarin tahu itu ya mungkin ada yang agak penjelasan sedikit digabung sebetulnya. Cuma kalau sudah tinggal satu ya silahkan nanti ya rembuk ya, siapa yang mau presentasi lagi ya. Ditawarkan begitu ya. Ditawarkan ya. Sebenarnya yang itu sudah kerekap sama sudah saya jadikan satu sama yang kelompok kedua loh, Kak. Coba dilihat itu rekapannya. Itu sudah saya jadikan satu. Yang melalui kisah-kisah itu sudah saya jadikan satu yang di kelompok kedua. Jadi seharusnya kelompoknya Kak. Iya, sudah dibahas itu. Maulana
Seharusnya kelompoknya Kak Maulana itu yang melalui ayat-ayat pendidikan. Oh, sudah clear. Ya sudah. Terima kasih banyak kalau begitu teman-teman. Sudah dibahas Ya. sama-sama. Sudah selesai ya, sudah selesai ya. Saya. Nah, itu nanti perbaikan makalah saja ya, rembuk ya, gimana makalahnya biar lebih berkualitas lah. Untuk pertemuan selanjutnya Ustadz, apakah masih atau Coba nanti saya infoin lagi ya, saya infoin lagi ya. Ya. Saya infoin lagi nanti kalau ada perubahan, tapi kalau nggak ada kita nunggu UAS. Masih lama UASnya? Nih. masih Ustadz sekitar mungkin 5 pertemuan atau 6 pertemuan lagi. Ya. Baik, nanti saya infokan lagi untuk ini saya komunikasi dengan pihak kampus. Baik, itu saja. Mohon pamit ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz.